Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Malam. Nama saya Dido Kurnia dari Universitas Binawan Prodi K3, Angkatan 2021. Saya dan teman-teman saya mengundang Kak Ivan, ahli K3 ini, yang bekerja di PT Wintek untuk menjadi narasumber dalam tugas wawancara mengenai penerapan K3 di lingkungan kerja. Bisakah kita meminta untuk meluangkan waktunya sebentar? Ada beberapa hal yang ingin kita tanyakan berhubungan dengan penerapan K3 dalam lingkungan bekerja. Baik, terima kasih. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pemaulana, HSC dari PT Wintek, lokasinya di Gunung Putri. Untuk waktu interviewnya atau wawancara, boleh saya persilahkan. Bisa dimulai dari sekarang. Oh iya Kak, sebelumnya perkenalkan teman-teman saya dahulu nih Kak. Yang pertama ada Rafli Prasetya. Halo Kak, perkenalkan nama saya Rafli Prasetya Nugraha dari Prodi K3 Angkatan 2021. Oke, salam kenal. Yang kedua ini ada Ida Ayu. Halo Kak, nama saya Ida Ayu dari Prodi K3 2021. Salam kenal. Yang ketiga ada saya sendiri Kak Dido Kurnia dari Prodi K3. Halo Salam Kak. kenal. Yang keempat ini ada Falas Fauzan. Halo Kak, nama saya Falas Fauzan dari Prodi K3. Salam kenal ya Kak. Salam kenal. Kelima ini ada Dias nih yang terakhir Kak. Halo Kak, selamat malam. Perkenalkan nama saya Diar Susita Dewi dari Prodi K3. Halo, salam kenal. Baik Kak, boleh dilanjut dengan pertanyaan pertama ya Kak? Boleh, silakan. Ya, pertanyaan pertama dari saya Kak Rafli. Ada 3 faktor terjadinya kebakaran. Itu tuh faktornya apa aja ya Kak? Kalau faktornya itu ada namanya segitiga api, yaitu ada unsur bahan bakarnya. Yang kedua itu ada oksigen, karena kebakaran itu 15% dihasilkan dari oksigennya. Dan yang ketiga itu panas. Panas itu juga merupakan faktor atau pemicu dari kebakaran tersebut. Seperti itu. Ya, buat pertanyaan selanjutnya nih Kak dari saya. Seperti yang saya ketahui, keselamatan kesehatan itu kan penting buat para karyawan. Karena keselamatan itu kan nomor 1 kan. Nah, biasanya para pekerja itu memiliki sifat yang berbeda. Ada yang patuh sama ada yang enggak nih Kak. Nah, gimana sih cara menanggapin sifat karyawan yang masih saja tidak mengikuti aturan K3. Nah, kalau yang melanggar seperti itu ada sanksinya enggak Kak? Oke, dari patuh tidak patuh ya, itu sebenarnya masuk ke behavior basic safety. Behavior basic safety itu di mana perilaku pekerja melakukan pekerjaannya itu seperti apa, apakah dia melakukan berdasarkan pengalaman dia. Biasanya kalau di case lapangannya itu kebanyakan kalau mereka sudah merasa berpengalaman, itu akan lebih aware kepada K3. Tapi ada juga nih yang berpengalaman dalam melakukan hal yang di luar K3. Jadi mereka tuh menyepelekan. Nah, kalau ketemu kasus kayak gitu, kita sebagai K3 nih tidak boleh arogan ya. Karena K3 itu harusnya netral. Dia tidak di pihak oleh pihak A atau pihak B, tapi kita harus menengahi dari pihak dan B gitu. Jadi kalau misalnya ada kasus seperti itu, kita pertama buat program reward and punishment. Ketika pekerja menggunakan APD atau melakukan pekerjaan dengan sesuai dengan safety, kita berikan reward ke mereka. Itu pasti senang. Pasti mereka akan, oh kok dia dapat reward, kok saya enggak gitu. Nah, kalau yang terus melakukan pelanggaran, kita berikan peringatan 1, 2, dan 3. Kalau kasusnya mereka tidak tidak menjalankan terus-menerus, kita pertama ajak briefing dulu. Pasti nih kita semua pekerja itu K3 itu wajib melakukan toolbox meeting. Toolbox meeting itu fungsinya adalah kita menyampaikan JSA
atau HSE plan kita atau KPI kita tuh di lapangan gitu. Nah, kalau misalnya kasusnya pekerja ini masih ngotot juga, merasa safety itu nggak penting gitu, kita ajak heart to heart. Nah, itu fungsinya kita. Kita harus bisa mengendalikan emosi mereka. Kita tidak boleh terpancing emosi mereka. Kita heart to heart, gimana sih caranya kerja mereka tuh, Pak, masa ya kerja mau nyari, nggak mau nyari selamat gitu loh. Nah, yang ketiga, pilihannya ini yang paling memberatkan, tapi mau nggak mau kita harus ambil. Kita kick dia. Karena kalau mereka kita piara masih dengan melakukan sistem pekerjaan yang tidak aman, mereka jadi sumber bahaya untuk kita. Karena safety ini bisa saja kita melakukan semua prosedurnya, tapi ketika ada satu kesalahan, kita bisa masuk ke blunder tersebut. Bahkan kita bisa jadi korban selanjutnya dari pekerja tersebut. Kata lainnya itu apa ya? Kita bisa masuk ke ranah pidana seperti itu. Oh iya Kak, Ada lagi? dilanjut dengan pertanyaan saya nih Kak. Ya. Apakah perlu Kak semua anggota dalam sebuah perusahaan mengikuti latihan evakuasi? Jawabannya bagus, karena Indonesia tuh banyak banget bencana, dan itu wajib, apalagi ketika kalian bekerja atau saya pribadi bekerja di bagian konstruksi atau di properti. Properti atau konstruksi itu kita mainnya lantai-lantaian ya, sampai 60, sampai 70 gitu. Emergency drill itu wajib karena pada kejadian bencana itu, semua orang pasti akan secepat-cepatnya lari atau secepat-cepatnya nyari aman sendiri. Nah, fungsinya kita itu emergency drill, kita mengetahui berapa jumlah pekerja dalam satu gedung tersebut, berapakah jumlah floor warden. Floor warden itu atau istilah Indonesia itu kapten per lantai, itu siapa aja kita tunjuk. Jadi mereka yang bertanggung jawab atas setiap lantainya gitu. Misalnya satu lantai isi 20, saat terjadi bencana kita tidak boleh menggunakan lift ya. Itu harus kita shutdown, kita menggunakan tangga darurat. Tangga darurat juga ada macam-macam bentuknya, ada yang untuk emang gempa bumi atau emang bentuknya untuk kebakaran. Kalau misalnya kasusnya kebakaran itu kita harus menggunakan emergency exit-nya. Setelah mereka turun semua, kita pastikan turun semua, kita data kembali pekerja lantai sekian, kaptennya kita panggil, berapa data pekerja lantai tersebut. Kalau sampai ada yang kurang, kita cari dari itu tim damkarnya. Nah, tanggung jawab kita, kenapa harus melakukan emergency drill? Karena satu gedung tersebut tanggung jawabnya kita. Nah, kalau misalnya ada yang sampai case kecelakaan, itu tanggung jawab kitanya. Kok bisa sampai kejadian? Apakah nanti ada audit? Apakah melakukan emergency drill setahun sekali? Atau kalau tidak pernah sama sekali? Seperti itu. Jadi menurut saya emergency drill itu sangat-sangat wajib. Ada lagi? Ya, pertanyaan selanjutnya dari saya nih Kak. Saya mau nanya Kak, K3 ada hubungannya nggak sih sama jam sostek atau BPJS gitu Kak? Ada. Jadi pertanyaan bagus karena banyak yang nggak tahu. Jadi BPJS Ketenagakerjaan itu kita di cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Ketika kalian ketika kalian daftar atau kalian masuk proyek, kalian pasti di induction. Di induction itu data kalian dimasukkan, lalu dicatat, nanti akan di-store ke bagian Kemenaker kalau nggak salah ya, ke bagian Kemenaker. Itu didata pekerjaan, misalnya pekerjaan PTA sekian. Nah, itu nanti diambil tuh gaji per bulannya, atau itu terserah manajemen bagaimana pengaturan. Jadi, setiap ada kecelakaan di area kerja atau kecelakaan pada saat kerja, kalian sudah di-cover atau kita pribadi HSE sudah di-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jangan sampai ketika kita kerja, induction tidak ada, pendataan tidak ada, dan kita juga istilah kasarnya nih, nyawa kita dikemanain tuh nggak tahu. Itu bahaya banget. Jadi, kalau misalnya case, kalian akan ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan, walaupun tidak semuanya, karena kebanyakan kasusnya banyak yang tidak ditanggung atau banyak yang ditanggung tapi dipotong seperti itu. Nah, itu banyak. Jadi kalau penting-penting itu sangat penting, karena ketika kalian amit-amit pekerja kalian insiden, perusahaan kalian pun sudah bertanggung jawab atas nyawa pekerja tersebut. Seperti itu. Baik Kak, pertanyaan selanjutnya dari saya.
Apa yang menjadi kewajiban dan hak dari tenaga kerja berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja, Kak? Hak dan kewajiban. Haknya mereka sepertinya ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 ya. Mereka wajib mendapatkan keselamatan, mendapatkan area kerja yang aman, dapat mendapatkan apa ya, kenyamanan dalam bekerja. Itu tugas kita tuh. Nah, kewajiban mereka kita membuat program, mereka jalankan. Kita kerjasama dengan baik, tektokan dengan mereka. Untuk lebih mudahnya seperti itu. Cuman kalau misal hak dan kewajibannya dikaji lebih jauh itu di peraturan di istilah katanya kitab saktinya K3 tuh di undang-undang itu banyak banget. Secara kasarnya sih kita bikin program, mereka penuhi, mereka kerjakan, mereka nuntut kita untuk misalnya mereka aktif nih Pak, butuh APD, butuh apa. Kita harus wajib sediakan perusahaan itu, tidak boleh enggak. Karena di Undang-Undang Nomor 170 itu sudah tertulis penyediaan APD, seperti itu. Ya, Kak, langsung ke pertanyaan kedua. Apa sih menurut Kakak itu CSMS dan bisa dijelaskan? Berat banget pertanyaannya. CSMS itu Contractor Safety Management System. Jadi CSMS itu adalah pintu utama untuk tenderisasi atau kita mengajukan harga lah ketika ada proyek baru. Nah, tugasnya HSE itu dalam CSMS itu ada berbagai sectionnya. Mungkin untuk BUMN dan swasta tuh beda-beda sectionnya ya. Sectionnya itu 1, 2, 3, sampai 8 atau sampai 9. Nah, di masing-masing section itu tanggung jawab kita. Dari mulai manajemen mutu kita, leadership dari perusahaan kita bagaimana. Karena yang saya alami ketika komitmen K3, di CSMS yang kita ajukan, komitmen K3 itu tidak ada. Section selanjutnya mau itu nilainya 8, mau itu nilainya 6, hasilnya akan 0. Karena dalam CSMS itu kita dinilai komitmen dalam K3-nya, seperti itu. Jadi CSMS itu istilah katanya pedoman kita untuk di lapangan, pedoman kita untuk perusahaan. Apakah perusahaan kita sudah menjalankan K3-nya, K3L kita atau HSSE-nya ini sudah baik atau belum, seperti itu. Ya, buat pertanyaan selanjutnya nih Kak, kan banyak kecelakaan juga kan biasanya terjadi di tempat kerja. Menurut Kakak nih, kecelakaan yang sering terjadi selama di tempat kerja itu apa aja sih? Terus gimana cara ngatasinnya biar nggak terjadi terus, Kak? Kalau kecelakaan kerja itu macam-macam ya. Kalau yang manufaktur beda lagi, tambang beda lagi. Mungkin kalau pertanyaannya, kamu ini terlalu umum. Cuman saya yang memberikan ini aja ya, memberikan kasarannya aja ya. Kecelakaan kerja yang paling sering itu banyaknya itu tertimpa material, tergores oleh gerinda, tertusuk, itu sering banget di lapangan. Karena penyebabnya itu mereka awalnya bercanda, itu paling sering bercanda mereka. Kondisi mereka tuh nggak fokus kerja. Kasus terakhir saya itu pekerja saya itu tangannya kepotong. Itu jadi mereka tidak mengurangkan APD. Kita sudah sediakan, kita sudah induction. Mereka nggak mau pakai, alasannya ribet, sepele, tapi jarinya hilang. Jadi kecelakaan kerja tuh sering banget. Pekerja-pekerja kita tuh menyepelekan peraturan dan APD sih. Jadi untuk konstruksi kecelakaan paling cepat, paling mematikan ya kejatuhan dari ketinggian atau mereka itu istilah katanya ya, tidak menggunakan full body harness lah kasarnya gitu. Jadi mereka itu banyak yang meninggal akibat ketinggian gitu. Lanjut Kak dengan pertanyaan saya. Apakah pemeriksaan dan perawatan APD itu harus dilakukan untuk menunjang keselamatan para pekerja, Kak? Wajib. Karena di dokumen kita tuh kita wajib mendata APD yang keluar dan masuknya. Karena itu masuk ke bagian aset perusahaan. Kalau kita terus mengeluarkan APD, tapi perusahaan juga rugi, kan mereka nggak akan mau, nggak bakal support kita kan.
Jadi kita itu fungsinya kita tuh bisa menjaga aset perusahaan. Nah, APD ini untuk perusahaan yang sudah maju ya, mereka tidak akan segan-segan mengeluarkan karena APD ini sistemnya itu investasi gitu. Ketika ada pekerjaan yang mereka butuhkan itu kritikal, mereka nggak perlu ribet-ribet beli lagi karena sudah ada sebelumnya. Tapi kalau misalnya kita sebagai HSE itu teledor, tidak mendata, misalnya pekerjaan PTA nih 50 orang, kita berikan helm, kita berikan sepatu. Ketika mereka beres, kita nggak data nih, ada berapa ya kemarin gitu. Kita yang dicari, kenapa kok nggak didata, kenapa nggak didata gitu. Itu kan tugasnya kita gitu. Kenapa kok bisa kayak gitu. Jadi menurut saya pribadi itu wajib. Wajib banget. Pertanyaan selanjutnya dari saya nih Kak, saya mau nanya bagaimana bila berlangsungnya pelanggaran pada UU Keselamatan serta Kesehatan Kerja, contohnya penguasaan tidak menyiapkan alat kerja atau perusahaan tidak memeriksa kesehatan kerja, potensi fisik pekerja, itu kayak gimana sih Kak? Apa tadi, sorry pertanyaannya? Putus-putus. Bagaimana bila berlangsungnya pelanggaran pada UU Keselamatan serta Kesehatan Kerja, contohnya pengusaha tidak menyiapkan alat keselamatan kerja atau perusahaan tidak memeriksa kesehatan kerja pada potensi kerja. Kalau itu udah total salah ya nggak boleh kayak gitu. Kita sebagai ASN juga wajib memberikan masukan lah ke perusahaan itu. Karena juga ya itu balik lagi kita CSMS, apakah kita sudah siap bekerja di perusahaan atau di proyek tersebut. Kalau misalnya kita tidak menyediakan APD, itu sama aja kita suicide sih, bunuh diri. Karena mau nggak mau ya kita bayar denda, kita bayar lebih besar mengeluarkan duit untuk atau finansial ke arah denda sih, sanksi, dibandingkan kita beli APD. Kalau misalnya kasusnya kayak gitu ya kalian bisa debat, kita bisa debat ke mereka karena di undang-undang sudah jelas, sudah ada. Mereka wajib mendapatkan APD. Dan di semua proyek pun sama, mereka wajib menggunakan APD. Kalau misalnya kasusnya kayak gitu, saya sarankan mending kalian resign. Karena tidak worth it kerja kayak gitu, kalian sama aja bunuh diri gitu. Nggak akan maju, kalian nggak akan bisa lebih baik dari orang lain kalau perusahaan kalian sendiri pun nggak support kalian gitu. Selanjutnya pertanyaan dari saya, Kak. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja karyawan? Faktor-faktor banyak ya, faktor dari mulai gizi kerja mereka bagaimana, lanjut mereka bagaimana kesehatannya, karena kalau perusahaan yang sudah baik atau proyek yang sudah baik, mereka itu dicek medical check up dulu sebelum kerja. Kalau faktor-faktornya lingkungan juga sangat mempengaruhi, faktor pendukung lainnya juga faktor biologi, apakah mereka ada bahaya di lapangannya, apalagi ya, faktor-faktor sebenarnya banyak sih. Apakah mereka sudah berpengalaman atau belum, contohnya mereka punya sertifikasi atau enggak, itu juga menentukan faktornya. Faktor dari komitmen perusahaan, apakah ketika kita lakukan sanksi atau kita lakukan audit, mereka terima atau enggak. Jadi faktor sangat banyak, cuman yang banyak kasusnya itu faktor dari lingkungan. Banyak yang masih menyepelekan mengenai K3 gitu. Pertanyaan saya yang ketiga tadi, menurut kakak JSA itu sama HIRA DC itu apa sih? Kalau bisa dijelaskan, silahkan dijelaskan Kak. JSA itu job safety analysis, singkatnya sih di dalam format JSA itu kita melampirkan nih pekerjaan apa saja nih yang kita kerjakan. Jadi kita detailkan pekerjaan demi pekerjaan. Di JSA itu ada mungkin beberapa perusahaan beda penerapannya. Beda isinya. Kalau yang umumnya itu jenis pekerjaan seperti apa, potensi bahayanya seperti apa, pengendaliannya seperti apa, lalu penggunaan alat atau penggunaan rekomendasinya seperti apa sih, seperti itu. Kalau misalnya HIRA-DC itu lebih ke
HIRA-DC itu Hazard Identification Risk Assessment atau determinan kontrol. Jadi kalau HIRA-DC itu kita memberikan semua pekerjaan kita nih sama seperti JSA, cuman di HIRA-DC ini kita ada penilaiannya, seberapa sering pekerjaan itu dilakukan, seberapa parah jika ada kejadian atau seberapa parah akan menimbulkan bahayanya atau risikonya. Nah, kita melakukan rekomendasi seperti engineering control, pengendalian eliminasi, terus administrasi, substitusi, APD. Nah, itu gimana kita memberikan memberikan saran kepada perusahaan atau pada pekerja nih, kalau kita melakukan pekerjaan seperti ini, bahayanya seperti ini loh, bisa bisa dari low, medium, high sampai ke critical atau fatality seperti itu. Ya, buat pertanyaan selanjutnya nih Kak, persyaratan apa saja sih Kak yang harus dimiliki sama ahli K3, calon ahli K3? Kalau misalnya kan sertifikat K3 pelatihan K3 itu penting. Nah, kalau misalnya seorang calon ahli K3 nggak punya sertifikat itu gimana Kak? Sebenarnya ini agak-agak rancu sih. Kalau misalnya kita bahas secara qualified-nya orang K3 ya, banyak badan-badan sertifikasi yang memberikan kemudahan untuk kita sertifikasi K3U ya. Cuman yang saya tahu di peraturan yang baru tuh untuk seorang ahli K3U atau calon ahli K3U ini untuk D3 sampai D4 itu kita bisa sertifikasi langsung. Itu mau dari BNSP atau Kemenaker tuh bisa. Cuman untuk yang stratanya itu SMA itu minimal 4 tahun mereka sudah berkecimpung di dunia ASE atau dunia safety. Baru mereka bisa mendapatkan sertifikasi oleh Kemenaker atau BNSP seperti itu. Masih agak rancu sih sebenarnya kalau misalnya membahas tentang qualified-nya orang K3 tuh karena banyak yang nyebrang jurusan nih, misalnya dari manajemen atau dari fakultas lain masuk ke K3. Sedangkan kita yang orang K3-nya yang murni belajar K3 dari semester awal sampai akhir, lulus pun masih harus mengikuti kualifikasi dari calon ahli K3 umum ini. Memang itu memang itu suatu ganjalan bagi orang K3 lah pasti itu dimanapun. Cuman balik lagi ketika perusahaan meminta sertifikasi K3U berarti kita sudah qualified atau kita sudah diakui oleh Kemenaker bahwa kita cocok atau kita sudah bisa lulus sebagai calon ahli K3U atau ahli K3 umum seperti itu. Baik Kak, selanjutnya pertanyaan dari saya Kak. Dari banyaknya suatu macam limbah ya Kak di dalam industri, bagaimana cara yang efektif untuk menangani limbah beracun dan berbahaya Kak? B3 ya. Kalau B3 itu sebenarnya belum pernah nyentuh sama sekali. Cuman yang saya tahu itu ada namanya WWTP dan WTP kalau nggak salah. Nah, di suatu perusahaan itu contoh tekstil atau itu bagian pupuk. Mereka wajib menyediakan satu daerah atau satu lokasi untuk proses pengolahan limbah. Jadi untuk limbah itu sendiri itu sudah diatur di peraturan kementerian atau peraturan apa ya lupa saya tuh. Di peraturan ada pokoknya di peraturan di Kemenaker kalau nggak salah mereka wajib mengolah limbah. Jadi tidak boleh langsung dibuang mentah seperti itu. Contoh yang sudah bagus itu di perusahaan tekstil daerah Bogor, daerah Tajur. Mereka berani mengeluarkan uang besar untuk mengeluarkan limbah mereka ke sungai itu menjadi air seperti air biasa. Nah, itu perusahaan sudah bagus. Jadi kalau misalnya pengolahan limbah itu yang baik, safety-nya sih ya mereka sudah tahu bagaimana cara mengelola limbah mentah sampai jadi untuk dibuang ke umum atau dibuang ke kali itu sesuai dengan regulasinya atau dengan sesuai standarnya. Jujur saya agak bingung jawabnya karena belum pernah nyentuh sama sekali ini. Cuman untuk B3 sendiri padat ya, B3 padat itu kita bisa menyediakan satu ruangan. Satu ruangan itu kita berikan barricade atau berikan tanda atau sign itu bahwa ini penampungan B3.
di suatu daerah atau di suatu perusahaan. Jadi untuk limbah B3 yang padat kita bisa buang sementara ke situ sebelum kita kerjasama dengan vendor atau kita melakukan proses pelimbahan itu sendiri di perusahaan kita, seperti itu. Ya Kak, pertanyaan selanjutnya dari saya nih Kak. Apa aja sih Kak yang menjadi pemicu pentingnya terjadi kecelakaan kerja? Pemicu kecelakaan kerja sih lebih ke mindset pekerja. Kalau yang saya alami kemarin atau saya studi kasus mengenai behavior basic safety, mindset mereka tuh mengenai K3 tuh masih sepele. Banyak yang pekerja tuh sudah aware K3 ketika mereka sudah mengalami kecelakaan. Itu banyak banget. Jadi ketika kecelakaan saya baru butuh K3 Pak, saya baru butuh ngerasa safety itu penting gitu. Jadi banyak pertanyaannya bagus sih kenapa banyak. Ya itu banyak menyepelekan K3, mindset mereka tuh belum kebentuk dengan baik gitu. Bahkan sampai mohon maaf ya, sampai PM kita atau SM atau bos kita sendiri pun kadang-kadang menyepelekan K3. Jadi K3 itu harusnya jadi singa di suatu daerah ya karena K3 itu di suatu perusahaan karena K3 itu berdiri sendiri. Tidak boleh ya kasarnya K3 itu independen nih. Ini manajer, top manajemen atau manajer. Nah, kita nih harusnya di bawah mereka, itu yang benar. Cuman kalau perusahaan kita masih tidak aware K3, itu sampai kapanpun K3 tidak akan jadi kebutuhan mereka. Jadi banyak yang kecelakaan karena dari itu mindset mereka belum sampai sejauh itu loh. Belum ada ketika kalau saya melakukan ini kerja tidak aman akibatnya apa itu belum sampai sih sebanyak ini. Sejauh ini belum banyak yang kayak gitu. Baik Kak, ini pertanyaan terakhir ya dari saya. Menurut pendapat Kakak, apa aja sih suka duka menjadi ahli K3 selama bekerja? Suka duka, kalau suka duka baru 2 tahun setengah kerja sebenarnya. Cuman suka dukanya tuh apa ya? Kadang kita bisa menggali ilmu lebih jauh di luar bidang kita. Itu sukanya. Jadi kita harus bisa apa ya? Multi talent ketika kita diberikan amanat HSE officer, tapi kita diberikan kerjaan HSE admin atau inspektor. Itu sebenarnya ilmu bagus, suka, makanya dibilang suka. Dukanya itu ketika misalnya kita bisa menjalankan zero fatality atau zero accident. Itu kita sukses tuh, kita menjalankan program itu. Perusahaan tidak reward ke kita. Gitu. Nah, dukanya itu ketika ada accident, sekecil apapun, gitu, kita bakal dicari sampai ke akarnya. Lalu mereka akan teriak, mana safety-nya? Mana safety-nya? Kok ini bisa kecelakaan? Kalian nggak patrol kah? Kalian nggak ada administrasi kah? Itu sih dukanya. Jadi kerja K3 tuh mulia, tapi kita juga jadi bisa salah sasaran oleh mereka gitu. Baik Kak, setelah banyak mengobrol dengan Kak Irfan nih, ternyata peran K3 dalam dunia pekerjaan sangat penting ya. Terlebih lagi sebagai pengingat kita dalam bekerja harus lebih hati-hati ya Kak. Terima kasih Kak Betul. telah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Semoga ilmu yang tadi Siap. Kakak berikan dapat kita terapkan dan bermanfaat bagi kita semua Kak. Amin. Jadi K3 safety yang qualified ya. Ya Kak. Amin. Iya, siap Kak. Terima kasih. Oke. Terima kasih ya Kak. Ya, sama-sama. Terima kasih Kita Kak. sukses. Kak, mantap. Terima kasih Bye. Kak. Terima kasih Kak. Bye-bye. Baru tahu kan. Baru tahu. Bye. Ilmunya cukup banyak. Gimana? Udah. Nah, stop. Tinggal